Seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan air untuk mampu mendengar frekuensi yang ada di sekitarnya. Di gambar yang pertama, kiri paling atas, yang dilakukan penelitiannya oleh Masaru Emoto di dalam skala mikroskop yang pembesaran dengan beberapa kondisi pembesaran, yang artinya kamu membuat aku muak, aku akan membunuhmu. Itu kristal airnya berwarna coklat pekat, pecah kristal airnya itu. Bahkan kita mungkin eh, seperti galau karena sudah muak dan ingin maaf cakapnya ingin memukul seseorang tersebut. Nah, bagian kedua adalah paling bawah, yaitu marah. Ketika kita marah dengan orang, kan wajah kita itu nampak merah padam. Bahkan ingin rasanya membalaskan, meluapkan kemarahan itu, ternyata bentuk air yang ada di sekitar kita apabila kita menampilkan aura ataupun frekuensi marah tersebut, bentuk airnya juga akan seperti itu. Kan kita juga mempunyai air dalam tubuh kita. Tentunya warna air yang ada pada tubuh kita atau bentuk dari kristal air juga itu akan berubah juga tergantung dalam hati kita. Nah, yang ketiga kanan paling atas itu adalah ketika kita merasa damai. Ketika kita mengucapkan kata-kata positif, maka bentuk kristal yang ada di sekitar kita juga akan bagus, akan cantik, berwarna putih. Makanya ada istilahnya, kamu ini seperti orang suci. Karena bentuknya juga bagus, putih warnanya, tidak berubah, berbunga-bunga. Dan orang akan damai, bahagia melihat kristal tersebut. Nah, yang kedua, yang nomor 4 terakhir itu adalah perasaan cinta. Ketika kita menampakkan rasa cinta kita kepada makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan, akan timbul kehangatan. Walaupun itu katanya cinta itu adalah rumit seperti kristal airnya, tapi akan timbul kehangatan, akan timbul rasa kesukaan. Bentuk diagram dan polanya juga berubah tergantung mood daripada hati kita dan frekuensi yang kita pancarkan. Itu untuk 4 gambar pertama. Kemudian, kristal-kristal air juga ada beberapa bentuk yang lain. Apabila kita perdengarkan kepada Mozart Symphony, kiri paling atas, itu bentuknya seperti itu. Apabila kita mendengarkannya dengan suara musik Mozart. Yang selanjutnya adalah ketika kita mendengarkan Imagine John Lennon, ketika kita juga mendengarkan rasa-rasa lagu-lagu cinta. Kemudian yang bawahnya itu adalah rasa kedamaian warna putih, kamu seperti orang suci. Kemudian rasa terima kasih, kemudian rasa muak itu tadi. Dan ini adalah yang terakhir, kanan paling akhir, itu adalah bentuk kristal ketika seorang eksperimental melakukan penelitian ketika sebelum ia berdoa dan sesudahnya adalah ketika dia telah selesai berdoa atau beribadah, ternyata mempunyai bentuk kristal yang berbeda. Itulah kenapa air itu Allah Ta'ala ciptakan mampu merekam suasana yang terjadi di sekitarnya dan mendengarkan frekuensi yang ia terima. Seolah-olah seperti mempunyai telinga tapi dalam bentuk yang berbeda. Itu maha kuasanya Allah Ta'ala. Nah, tadi telah dijelaskan bahwasanya air itu dari Masaru Emoto. Tentu mudah-mudahan Allah Ta'ala menitipkan ilmu pada kita, ternyata air itu mempunyai dan mampu mendengar. Nah, kenapa wudhu itu dapat menyebabkan wajah kita itu bercahaya? Bahkan ada yang mengatakan cahaya di wudhu itu berlapis-lapis, tinggi bahkan cahayanya. Karena ketika kita berwudhu, kemudian kita hendak melakukan sholat, usahakan jangan mengelap bekas air wudhu yang ada di muka dan tangan kita. Karena nanti di hari kiamat kan wajah dan tangan kita bercahaya dan kaki kita karena bekas daripada air wudhu itu. Kan Masaru Emoto tadi telah menjelaskan bahwasanya air itu mampu menangkap dan mendengar beberapa frekuensi baik suara apapun yang jenisnya yang ia dengar. Ketika kita ada bekas air wudhu, ketika kita sholat kan yang kita baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang Allah Ta'ala kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu air itu merekam firman-firman Allah Ta'ala. Jadi bentuknya apa? Waduh, bentuknya tentu akan sangat cantik, bahkan
bisa jadi di luar logika. Oleh kenapa orang-orang alim, orang-orang yang soleh, kita lihat kenapa wajah mereka bercahaya-bercahaya. Karena salah satu asbabnya adalah nur yang dipancarkan oleh air wudhu, bekas air wudhu itu tadi, masuk ke dalam pori-pori wajah mereka. Simpelnya untuk melihat bentuk air yang indah itu di mana? Di salju. Kalau misalkan teman-teman pernah melihat salju yang berada di kaca, yang dingin, kan ada itu bunga salju. Bentuk bunga salju. Atau yang pernah melihat salah satu film Disney yang ada kaitannya dengan salju-salju, apa itu? Frozen ya. Kan ada tuh bunga salju tuh. Nah, bunga salju itu kan mempunyai bentuk-bentuk kristal yang berbeda-beda. Kalau kita bacakan ayat Al-Quran, tentu bentuk wajahnya, bentuk daripada kristal air itu, kan kalau salju dari air. Tentu air itu juga mempunyai bentuk kristal yang lebih cantik apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kenapa ada istilahnya air obat. Kita bacakan Al-Fatihah kepada air, kita hembuskan, kita doakan air itu, dan air itu diminumkan, insya Allah akan menjadi obat secara alami. Di samping dengan obat-obatan yang berada di belakang saya ini. Jadi, itulah kenapa wajah para orang-orang alim, orang-orang soleh itu, orang-orang tawadu, itu muka mereka berseri-seri. Mereka bercahaya-cahaya. Karena air wudhu, bekas mereka berwudhu, itu tidak dilap, biarkan kering sendiri, biarkan dia kering dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Allah ketika kita sholat. Bacaan-bacaan zikir ketika kita sholat. Akan sangat berdampak berlebih-lebih apabila air itu kering dengan sendirinya dan meresap melalui pori-pori wajah kita. Mudah-mudahan itu aja dapat bermanfaat dan bertemu lagi insyaallah di video-video selanjutnya. Sekian dari saya, Apotekar Harga Abdi Rafid dari Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bertemu kembali.